Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek perangkat pembelajaran matematika. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Nur Izzati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Asmi Septiani DM dengan NIM 198384202035. Nah, di sini topik dari pembahasan saya yaitu apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran dan apa saja yang terdapat di dalam perangkat pembelajaran. Langsung saja, sebelumnya di sini ada rencana dari proyek perangkat pembelajaran saya, yaitu yang pertama terlihat pada tabel tersebut, itu direncanakan dari bulan September sampai akhir November. Nah, yang pertama itu membuat perencanaan proyek. Yang kedua, mencari referensi komponen pembuatan silabus, kemudian merancang silabus dan memulai membuat silabus, kemudian membuat silabus, menentukan alokasi waktu pembelajaran pada silabus, kemudian mengkaji dan merancang prota dan promes, kemudian merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian merancang bahan ajar semester ganjil dan semester genap. Selanjutnya itu menyusun laporan progres dan yang terakhir pengumpulan tugas proyek. Nah, terlihat pada tabel itu sampai bulan November akhir. Nah, pembahasan yang pertama itu kita masuk pada apa itu perangkat pembelajaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu perangkat pembelajaran. Apa itu perangkat? Nah, perangkat itu adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan kita gunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Nah, kemudian sudah tidak asing lagi pengertian apa itu pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa, itu seperti minat bakat, atau kemampuan dasar yang dimiliki, termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar siswa, seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar. Nah, jadi apa sih itu perangkat pembelajaran? Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran itu sendiri yaitu serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Nah, kemudian yang kedua itu apa saja yang terdapat di dalam perangkat pembelajaran. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu ada silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, kemudian di sini ada komponen-komponen pada silabus. Yang pertama itu ada identitas. Nah, identitas itu perlu dituliskan dengan jelas nama pelajaran, jenjang sekolah, kelas, dan semester. Nah, dengan informasi tersebut, sebagai guru kita akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang akan diberi pelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang
pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kemudian yang ketiga itu ada standar kompetensi atau SK. SK ini merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Nah, jadi kompetensi dasar ini dijabarkan dari standar kompetensi. Pengembangan silabus dapat mengambilnya begitu saja dari standar isi yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kelima ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini merupakan perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan lamanya peserta didik mengerjakan tugas di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi alokasi waktu ini sangat perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Hal ini untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang diperlukan nantinya. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, sumber atau bahan ini adalah rujukan atau referensi yang digunakan dalam mengajar. Nah, jadi sumber belajar ini diperlukan agar dalam penyusunan silabus itu terhindar dari kesalahan konsep. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Nah, sumber belajar ini dapat berupa buku, objek, subjek, atau bahan dan alat kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada penilaian. Nah, di sini penilaian ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik. Dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Nah, jenis-jenis dari penilaian itu seperti kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, tugas individu, dan ujian praktik atau sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada tahap pembelajaran yang kedua, yaitu program tahunan. Nah, program tahunan ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu suatu tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam penetapan alokasi waktu itu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Nah, di sini ada cara dalam membuat program tahunan. Yang pertama itu mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk tiap semester. Dan yang terakhir, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan minggu efektif. Nah, masuk pada perangkat pembelajaran yang ketiga, yaitu program semester atau PROSEM. Biasa disebut dengan PROSEM. Nah, PROSEM ini adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Nah, cara mengembangkan program semester ini ada 3 cara.
Yang pertama, tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Kemudian lihat program tahunan yang telah disusun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD. Nah, kemudian yang terakhir, tentukan pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Nah, kemudian ada RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, apa itu RPP? RPP itu adalah perencanaan untuk memperkirakan atau memproyeksi apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah, RPP ini perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Nah, kemudian ada komponen-komponen dalam RPP. Komponennya itu ada beberapa, ada 10 ya. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, kemudian standar kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Nah, kemudian perangkat pembelajaran yang terakhir itu ada bahan ajar. Apa sih itu bahan ajar? Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, bahan yang dimaksudkan ini berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jenis-jenisnya itu ada 2, bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Contoh dari bahan ajar cetak itu ada buku, handout, modul, lembar kerja siswa atau LKS, brosur, foto atau gambar, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari bahan ajar non-cetak itu seperti video, audio, dan overhead transparansi atau OHT. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.